Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Abdul Hayy Al-Ghifari di Ngopi Kes, ngobrol himpunan KPI Podcast. Asik. Oke, dari episode-episode sebelumnya kita sedikit mereview apa itu HMPS, apa itu PTV ya. Kita sudah dijelaskan di episode-episode sebelumnya. Dan kali ini di episode ketiga kita akan mencari tahu apa sih Radeka itu. Apa sih Radeka? Kan terbayang-bayang gitu ya kan. Oke. Daripada kita bayang-bayangin gak akan ketemu ujungnya, mari kita cari tahu kepada sumbernya langsung. Oke. Oh iya nih, sumbernya itu berasal dari sang direktur utama yang sangat luar biasa ya, ini Mas Adit. Halo Mas Adit. Halo Hifat. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, semoga selalu baik dan Amin, dijaga amin. oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mas. Amin, Allah, amin. Oke. Gimana nih Mas? Gimana? Apa? Apanya ini? Jangan tegang. Enggak, ini slow. Jadi sebelum kita menjurus ke lebih dalam, kita harus tahu dong siapa sih Mas Adit itu, sang direktur utama ya. Boleh dijelaskan gak Mas? Coba. Boleh. Oke. Oke, perkenalan ya. Ya. Ini formal banget sih, kayak kuliah kuliah awal-awal gitu. Oke, langsung saja perkenalkan, saya Adit Bambang Setiawan. Lahir di Boyolali. Saya masuk di IAIN ini tahun 2016, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi penyiaran Islam. Betul. Sama kita. Oh mantap, berarti udah 4 tahun yang lalu ya kuliah di sini ya. Iya, 4 tahun. Semester 9 berarti sekarang. Betul sekali. Oke, mantap. Oke, lanjut. Kita lanjut aja nih. Lanjut apa kagak? Monggo, saya tenang-tenang aja di sini. Oke, asalkan ada minum sama snack mah lanjut terus betul. ya kan. Nah, oke, sekarang jadi gini Mas. Kita mau cari tahu nih apa sih Radeka itu kan. Radeka apa dan apa prospeknya ke depannya bagaimana. Pokoknya Mas siap gak buat jawab pertanyaan-pertanyaan saya? Insya Allah, selagi Oke. saya mampu akan saya jawab dengan sebenar-benarnya. Mantap. Oke, lanjut ya. Jadi gini Mas, orang-orang kan tahu hanya nama Radeka ya kan, Radeka. Nah, pada nggak tahu apa sih Radeka itu ya kan. Coba bisa dijelasin nggak Mas, Radeka itu apa sih? Oke, boleh banget. Langsung saja, Radeka FM ini merupakan radio laboratorium komunikasi di bawah naungan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Bener banget. Di Radeka FM ini adalah laboratorium fakultas yang bergerak di dalam bidang broadcaster atau penyiaran. Jadi yang pengen banget bisa siaran, yang punya mata kuliah siaran bisa diaplikasikan di sini gitu. Oh Karena iya. ini kan lab gitu. Jadi ini tuh ibaratnya tempat buat mengasah bakat kita ya kan, mengasah bakat, mengasah segala macam halnya. Boleh banget nih tempat ini jadi rekomendasi buat teman-teman yang hobinya berbicara, menyiar radio atau macem-macem lah gitu. Boleh banget nih gabung di Radeka nih, asik ya kan. Wah mantap. Terus gimana tuh Mas? Mas betah nggak di Radeka? Betah. Kalau nggak betah mah saya nggak 4 tahun lebih di sini. Saya aja sampai 4 tahun lebih di sini, itu artinya saya betah di sini. Oh berarti orangnya terjamin enak-enak dong. Iya. Oh, kan tuh. Buat Enak. teman-teman semuanya. Adem gitu kan. Tuh buat teman-teman semuanya ini udah ada testimoni langsung dari Mas Adit tuh. Enak orangnya, enak-enak, jadi jangan sungkan ya untuk gabung ke Radeka. Oke, itu kalau misalnya Radeka itu susunannya kayak gimana Mas? Susunan acaranya gitu, susunan kepengurusan gitu. Oh gitu. Iya. Kalau overall kepengurusan itu sama kayak organisasi yang lain, cuman di Radeka itu ada yang sedikit berbeda. Kalau di organisasi lain kan yang jadi leader atau Leadernya, pemimpinnya itu kan iya. ketua namanya. Ketua Kalau namanya. di sini
kita pakainya direktur gitu. Wih, keren. Untuk yang lainnya seperti sekretaris, bendahara itu tetap ada, cuman kita ada divisi masing-masing juga di bawah kepengurusan BPH. Jadi ada divisi produksi, divisi musik Oke. director, ada news, News. ada citizen, humas, dan juga ada divisi keanggotaan kayak gitu. Oke, direktur ya. Kalau dengar direktur kayak ingat perusahaan Pertamina. Oh, betul. Pertamina. Direktur ya, Ya, direktur. serasa menjabat di perusahaan besar ini. Besar gitu kan. Wah, keren juga sih direktur. Ya sedikit gini Mas, tadi kan Mas ngomong tuh ada produksi ya kan? Produksi. Nah, saya pengen tahu produksi apa aja nih yang udah dihasilin dari Radika ini gitu kan. Kalau produksi yang dihasilin untuk umum kita cuma ya siaran, baru siaran, terus kita kali ini kita merambah ke podcast agar lebih berkembang lagi gitu kan. Terus untuk yang internal paling di divisi produksi itu paling produksi bahan-bahan siar seperti RE, ILM atau iklan layanan masyarakat, kemudian Backsound, terus New On Air dan tambahan-tambahan kayak pamor dan sebagainya kayak gitu untuk agar nggak monoton gitu. New On Air itu apa Mas? New On Air itu backsound ketika siaran mau dimulai gitu. Jadi awalan gitu. Kayak opening gitu ya, opening gitu ya. Opening dalam bentuk lagu gitu. Iya, opening lagi bentuk lagu ya. Terus kalau pamor tuh pamor? Pamor itu parodi humor Radika gitu. Parodi Jadi humor. selingan siarannya gitu. Kita pakainya pamor. Iya sih, biar gak bosen juga kan, biar gak sepaneng ya. Kalau sepaneng mah garing ya kan, makanya enak gitu ya. Jadi kalau kita cuma ngobrol terus didengerin terus ada musiknya gitu kan ada agak monoton juga gitu. Iya, agak monoton juga sih, betul. Oke. Nah terus kalau misalnya Radika itu jadwal waktu buat siaran gitu ada nggak? Ada nggak? Ada waktu dari kita itu on air setiap hari Senin sampai Sabtu itu dari jam 6 pagi kita mulai on radionya, radio. terus kita off closingnya jam 10 malam gitu. Berarti berapa jam tuh? Ya 14 jam. Hampir segitu. Wah, lama juga Mas. Nggak bosan apa gitu? Enggak, soalnya kan programnya diganti-ganti gitu kan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan para pendengar. Iya. Jadi ketika pagi kita ke kenangan-kenangan, terus agak siangan dikit kita ke yang religi Islami, kemudian kalau agak siangan lagi pas zuhur gitu kan, kita larinya ke agak dangdut gitu kan. Asik. Terus kita sore gitu ada apa ya, pop nuansa Korea. Indonesia, Korea dan sebagainya itu yang asik-asik gitu. Terus ada rendang itu kayak campur sari dangdut itu kalau malam kita gitu. Kayak Didi Kempot gitu. Betul. Kita gitu. Malam itu siaran kayak gitu. Keren. Tapi pegel nggak itu? Kalau duduk terus kan pegel itu Mas. Itu kan kita ada beberapa penyiar ya, jadi kita ganti-ganti gitu. Berarti rolling. Gak satu hari jadi, satu orang. Tiap program kan satu hari itu programnya beda-beda. Jadi nanti ketika pagi udah si A program 1 jam 1,5 jam kayak gitu, cuma segitu-gitu. Nanti gantian gitu. Oh iya, saya kira ini apa sih namanya, satu orang satu hari. Wah lantas pegel. Jadi kita itu berbagilah agar semua itu bisa gitu kan. Oh iya, keren banget ini ya. Jadi saya jadi pengen masuk Radika ini. Boleh banget. Kita juga ada bukaan lagi nanti. Kapan tuh Mas bukanya Mas? Oh iya, tunggu aja. Ini baru habis oprek soalnya. Oprek. Baru selesai kemarin seminggu yang lalu. Butuh berapa orang? Kalau butuh berapa orang kita sebanyak-banyaknya sih, fleksibel. Cuman ya asal mau berjuang bareng, mau nguri-uri labnya milik kita, Fakultas Usuluddin dan Dakwah gitu. Iya, kadang orang ini sih Mas, kagak enakan gitu loh. Selain prodi KPI kan tadi kan ini kan fakultas ya, atas nama fakultas bukan atas nama
prodi. Mm-mm. Nah, kadang gini, saya dengar dari teman-teman saya itu gini, aku nggak enak, aku soalnya BKI, aku soalnya PI, Mm-mm. aku mau ikut Radeka, gimana gitu, malu-malu gitu kan. Ya. Itu solusinya apa kalau kayak gitu tuh? Kalau menurut saya ya, kita ajak aja teman-teman deket kita di jurusan tersebut. Kita kan seenggaknya kita udah punya temen nih yang kita ajak, terus kita ajakin gabung ke sini, terus nanti kan kita di sini juga ditemukan dengan teman-teman lain yang bakalan ngerangkul mereka juga kalau dia udah berada di dalam sini. Kita kan kalau udah berada di dalam pasti kita kenal, juga mau mengenal secara mendalam sebagai keluarga gitu kalau udah masuk gitu kan. Oh iya, berarti sistemnya sistem kekeluargaan ya. Kita ya mengedepankan itu sih, soalnya biar nyaman semua. Iya gitu. sih, betul sih Mas. Supaya nyaman ya kan, kalau udah nyaman enak, mau maju enak gitu. Makanya. Oke. Terus ini Mas, tugas-tugasnya itu pas di susunan-susunan kayak misalnya bendahara lah, sekretaris lah, direktur utama lah. Nah, saya pengen tahu tuh tugas mereka masing-masing itu ngapain aja. Oh, gitu tugas kan. masing-masing ya. Iya, tugas masing-masingnya. Nah. Kalau dari direktur ya, itu ya sebagai pemimpin untuk mengkoordinasi semuanya kayak gitu agar menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Untuk kemudian sekretaris ya biasalah ngurusin surat-surat dan sebagainya kayak gitu. Bendahara ya uang kas, uang masuk, uang keluar kayak gitu. Udah itu terus produksinya udah disebutin tadi ya, divisi produksi. Untuk musik director ini untuk mengupdate lagu, terus mengedit dan mengoreksi lagu yang akan masuk ke Radeka. Jadi ketika lagu masuk itu kita ada seleksinya juga. Kita harus pilah-pilah lagu mana yang boleh diputarkan, lagu mana yang tidak boleh. Itu gimana Mas? Ya ada kriteria lagu yang boleh dimasukkan ke siaran, ada yang tidak gitu. Ya gimana tuh kriterianya gimana tuh? Ya tidak mengandung unsur sara, terus yang tidak terlalu menggebu-gebu, ngerok. Ya kayak ada scream ini apa ya jelasnya. Ya dangdutnya nggak banget gitulah, yang nggak koplo-koplo banget. Kita kan di sini kan pakainya dakwah ya. Kita punya embel-embel berat yang harus kita jaga dan kita pegang gitu. Ngeri juga sih. Terus buat long play gitu. Untuk news ya kita mengatur jadwal hunting berita untuk tiap-tiap anggota Radeka, terus menyunting dan mempublikasikan berita yang sudah didapat oleh anggota tadi. Kita sunting dulu nih kayak di media pada umumnya gitu. Terus, gimana tuh menyunting tuh, gimana sih nyunting yang baik dan benar gitu loh? Syuting yang baik dan benar. Kita bukan redaktur nih. Kalau menyunting ya yang penting sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di kita. Kita kan berita yang dilaporkan di siaran. Jadi kan harus simple tapi semua dapat. 5W1H-nya udah tercantumkan gitu kan. Simple, padat ya. Betul. Mantap sih. Terus Citizen membuat desain ucapan hari-hari besar, terus mempublikasikan segala kegiatan di sosial media kayak gitu. Terus Humas ya menerima surat masuk keluar, melobi pembicara maupun undangan ketika kita mau kerjasama dengan UKM maupun dosen-dosen gitu. Pernah nggak sih itu kerjasama gitu, pernah? Iya, kita kalau hari Jumat itu kita kerjasamanya sama UKM JKH Alusto. Itu di apa ya, program Harmoni Islam. UKM JKH Alusto, Islam. Sama hari Selasa itu kita ada ransel Radeka Konseling. Kita ambilnya dari BKI kita. Pernah beberapa siaran sama dosen-dosen juga sih. Oke. Menarik ya. Menarik, luar biasa Mas Adi ini luar biasa ini. Nah itu luar biasa dari semua anggota itu dikumpulkan jadi satu gitu. Nah ini Mas, kan Radeka kan pastinya punya benefit ya kan. Benefit apa gitu kan, benefit masuk Radeka itu apa gitu kan. Iya. Ya, monggo Mas. Benefit masuk Radeka
banyak teman itu pasti. Pasti ya, relasi Terus ya kan, relasi, terus ilmu ya. Ilmu yang mungkin udah diajarkan di kelas. Di kelas kan teori ya biasanya. teori, Kita kebanyakan juga teori. bisa bawa ke sini untuk praktek. Kita Oh. di sini kan difasilitasi Iya, sama iya. Fakultas Usuluddin dan Dakwah untuk bisa siaran. Misalnya di kelas kita dapat mata kuliah dasar-dasar penyiaran. Kalau di kelas kan cuma biasa siaran, buat skrip dan sebagainya. Kalau di sini kan buat skrip langsung disiarkan gitu kan. Oh iya, Heeh, jadi lebih seru lagi ya gitu kan, nggak maksudnya bosenin. jelas gitu kan. Jelas. Kita sekalian latihan gitu. Terus ketika nanti kita ke dunia pekerjaan setelah lulus pekerjaan, dari IAIN, kita kan juga udah pernah nih pengalaman di organisasi lab kampus Radika FM ya. Kita kan kalau sesuai dengan jurusan ya udah cantumin aja itu Radika FM pernah Radika jadi FM. apa Direktur announcer gitu kan. Ya wes itu lari gitu udah. Berarti udah gitu gampang aja. buat prospek Ya, kerja ke depannya gampang insyaallah ya. ya. Oke, banyak teman, bisa ngasah hobi, terus dapat kerjaannya gampang dari luarnya. Wah, menarik nih Radika nih, makin menarik. Semangat. Mantap. Nah, terus gini, saya kan menarik banget ya ini Radika ya. Nah, open track-nya kan udah dibuka, ya kan. Nah, itu syarat buat masuk Radika itu ada apa aja sih? Apa ada syarat khususnya? Apa gimana? Syarat khusus enggak sih ya. Yang penting kalian ada niat, terus bener-bener ingin belajar. Terus paling ya apa kita bikin VO siaran, contoh-contoh suara kita ketika siaran, terus foto dan sebagainya, itu udah syarat-syarat pada umumnya sih kayak gitu-gitu. Tapi pada intinya kalau ikutin prosesnya terus pasti keterima kan? Yang penting ikutilah prosesnya. Kita belajar Itu bareng. sih. Yang berat sih itu dari open track itu beratnya sih itu Mas. Kebanyakan orang pada nggak sabaran gitu kan. Maunya langsung. Nggak mau, kita nggak mau yang langsung. Kita harus ya kita ikutilah prosesnya. Itu kita dengan kesabaran pasti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Oke, mantap. Berarti nggak ada syarat khusus ya? Asalkan kita bersungguh-sungguh niat mengikuti proses, itu intinya. Itu ya. Buat masuk Radika. Oke, menarik. Tapi event-event yang lalu pernah nggak sih ada event besar gitu? Dulu pernah ngadain sama Kobe Band, pernah kerja sama datang ke sini gitu. Oh, keren sih Kobe Band. Terus selain itu siapa lagi, Mas? Selain itu saking banyaknya sampai lupa ya nama-namanya ya. Iya, enggak sih, soalnya kita lebih ke internal sih. Soalnya kan kita masih membawa lab Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kita juga bergeraknya baru ke ini, kita pengembangannya baru ke podcastnya tadi. Kita Radika FM merambah ke podcast agar lebih berkembang lagi siaran-siarannya kayak gitu. Oke, mantap. Cukup jelas sekali nih yang tadi dijelaskan oleh Mas Adit, sang direktur utama dari Radika Apa-apaan FM. ini. Oke, terima kasih Mas nih ya. Udah bisa ngejelasin dengan sabar, dengan penuh kesabaran, keikhlasan, ya kan? Sampai masuk ke dalam hati saya. Masuk ke dalam hati, moga-moga nanti juga ada masuk anggota baru di Radika FM. Ya, ayo yang lainnya jangan lupa ikut Radika. Ayo, seru banget nih Radika. Semangat. Mari kita berproses bersama. Ayo kita jadi bibit unggul untuk bangsa. Anjay. Nah, terus ini Mas, ada nggak pesan-pesan buat para anggota, para calon anggota, pesan-pesan mahasiswa untuk mahasiswa dalam radio? Oke. Pesan untuk anggota ya, tetap semangat, kita jalani hari-hari untuk mengurus anggota baru, terus kita siaran, terus kita produksi, tetap semangat, kita lakukan dengan ikhlas, bersama-sama kita majukan Radika FM ini gitu.
Terus untuk anggota baru yang baru masuk, kalian juga semangat ya. Terus kita juga insya Allah akan ya mengurusi kalian dengan baik dan benar. Iya. Terus apa ya, tetap ikuti prosesnya semua agar nanti bisa berjalan dengan baik ke depannya kayak gitu. Apalagi tadi? Udah. Nah, Oke, itu sih oke. pesan-pesannya. Jadi terharu saya, Mas. Terharu Teman-teman, banget. saya juga terharu. Aduh. Mantep banget nih Mas Adit ya. Benar-benar menjelaskannya dengan hati. Ya, jangan ngeplay Mas ya, jangan ngeplay. Enggak, ini ada apa ini? Air putih enggak bikin ngeplay. Air putih ya. Air putih. Ya bagus sih, bener air putih. Oke, mungkin cukup sekian kali Mas ya ngobrol kita kali ini. Soalnya udah jelas banget nih yang Mas Adit jelasin tentang apa itu Radeka, apa prospek, apa buat kedepannya, bagaimana kan. Udah jelas banget semuanya. Singkat, jelas, padat lagi. Mantap. Yang kurang jelas boleh main ke sini di Gedung Entrepreneur lantai 2 IAIN Surakarta. Oke, boleh main ya. Main-main aja gitu boleh nggak Mas gitu? Ya boleh Boleh banget. sekali. Tanya-tanya apa, terus sharing-sharing informasi apa gitu boleh. Kita Oke. open. Oke, mungkin sekian nih Mas ya. Mm-mm. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Saya Gifar. Saya Adit Bambang Setiawan. Oke, mohon undur diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi komunikasi. wabarakatuh.